Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Maskur. NIM saya 191210711. Saya dari Universitas 19 November Kolaka, dari Prodi Sistem Informasi, akan menjawab pertanyaan dari kuis mata kuliah kecerdasan buatan. Soal pertama yaitu jelaskan bagaimana proses kerjanya dari machine learning secara umum. Dan nomor 2, machine learning dapat diklasifikasikan ke dalam 3 tipe. Sebutkan dan jelaskan. Nomor 3, jelaskan bagaimana proses kerja dari model supervised learning pada machine learning. Nomor 4, jelaskan bagaimana proses kerja dari model unsupervised learning pada machine learning. Soal pertama itu berjumlah ada 4 soal. Saya akan menjelaskan soal pertama. Soal pertama yaitu jelaskan bagaimana proses kerja dari machine learning secara umum. Cara kerja machine learning. Machine learning memiliki cara kerja berupa riset dan algoritma yang akan menemukan pola yang bisa melakukan suatu prediksi. Ada 4 tahap. Ada 4 tahap kinerja mesin yang bisa membantu kegiatan harian Anda menjadi lebih baik, yaitu yang pertama pemilihan data, yang kedua model data dan validasi model, yang ketiga test model dan penggunaannya, dan yang keempat tuh evaluation. Ini merupakan cara kerja machine learning. Training data, machine learning algoritma, model, terus input data, machine learning algoritma, prediction, evaluation. Ini adalah merupakan cara kerja machine learning. Saya akan menjelaskan pemilihan data. Apa itu yang dimaksud dengan pemilihan data? Machine learning memang sistem yang mengandalkan data, mulai training data, validation data, dan test data. Jadi jika ada memiliki data tertentu dan butuh eksekuensi, maka machine learning bisa menjadi salah satu opsi. Terus yang kedua itu model data dan validasi model. Anda wajib membangun model dengan fitur yang sesuai dengan tujuan machine learning lewat model data. Lakukan validasi model atau pengujian terhadap model atau yang telah disiapkan untuk mendapatkan input, proses, dan output. Yang ketiga itu tes model dan penggunaannya. Tes data adalah perbandingan kinerja model yang telah divalidasi dengan data prediksi atau di data prediksi, lalu mengaplikasi data yang sudah terlatih dengan menciptakan prediksi data baru. Bagi Anda yang
melek teknologi menguasai ilmu machine learning merupakan peluang usaha di era digital. Dengan menguasai sistem pengembangan mesin, Anda memiliki kesempatan bekerja di perusahaan besar seperti IBM, Microsoft, Apple, atau Signal. Kita lanjut saja lanjut ke nomor 2. Itu soalnya machine learning dapat diklasifikasikan ke dalam 3 tipe. Sebutkan dan jelaskan. Klasifikasi machine learning itu ada 3, yaitu supervised learning, terus unsupervised learning, reinforcement learning. Apa itu yang dimaksud dengan supervised learning? Teknik supervised learning merupakan teknik yang bisa kamu terapkan pada pembelajaran mesin yang bisa menerima informasi yang sudah ada pada data yang memberikan tabel tertentu. Sedangkan unsupervised learning, teknik unsupervised learning merupakan teknik yang bisa kamu terapkan pada machine learning yang digunakan pada data yang tidak memiliki informasi, bisa diterapkan secara langsung. Yang ketiga itu reinforcement learning. Machine learning ini memasukkan aspek optimasi dalam pembelajaran. Jadi selain input, beberapa output dengan grade kualitasnya digunakan untuk training. Biasanya diterapkan dalam bidang control dan game player. Kita lanjut ke nomor 3. Soalnya itu jelaskan bagaimana proses kerja dari model supervised learning pada machine learning. Yaitu cara kerjanya itu bicara tentang supervised learning tidak lepas dari machine learning itu sendiri. Dengan menggunakan machine learning, sebuah sistem dapat membuat keputusan secara mandiri tanpa dukungan eksternal dalam bentuk apapun. Keputusan ini dibuat ketika mesin dapat belajar dari data dan memahami pola dasar dan yang terkadang di dalam data. Kemudian melalui pencocokan pola dan analisis lebih lanjut, machine learning mengembalikan hasil yang dapat berupa klasifikasi atau prediksi. Kita lanjut ke nomor yang berikutnya, itu nomor 4. Jelaskan bagaimana proses kerja dari model unsupervised learning pada machine learning. Cara kerja algoritma ini yaitu akan mencari pola tersembunyi atau eksplisit dan dataset yang diberikan. Unsupervised machine learning bekerja dengan menganalisis data yang tidak berlabel untuk menemukan pola tersembunyi dan menentukan korelasinya. Pendekatan ini tidak menggunakan data training dan data test untuk melakukan prediksi maupun klasifikasi dengan tujuan
mengelompokkan objek yang hampir sama dalam suatu area tertentu. Beberapa contoh algoritma yang dapat digunakan dalam unsupervised learning seperti K-means, Hierarchical clustering, depth scan, dan phase segments. Itu merupakan soal pertama dari kuis ini. Kita lanjut ke soal kedua, itu lanjutan dari nomor 4 itu nomor 5. Soalnya manajer investasi di perusahaan A memiliki data mengenai penghasilan karyawan di perusahaan tersebut dan persentase investasi kembali para karyawan pada produk keuangan yang dikeluarkan perusahaan. Datanya adalah sebagai berikut. Ini merupakan karyawan, nama-nama karyawan, sedangkan ini penghasilan atau juta penghasilan dari karyawan, dan ini investasi kembalinya, persen dari karyawan. Kita akan menjawabnya. Jika penghasilan sumbu X dan investasi tersebut sebagai Y, carilah A korelasinya dan B persamaan Gauss ratio. Man X 7,0 ditambah 7,8 ditambah 8,2 ditambah 9,1 tambah 8,7 tambah 11,3 tambah 11,7 tambah 10,0 tambah 12,8 tambah 12,2 per 10. Jadi man-nya itu merupakan pembagian dari penghasilan atau gaji karyawan. Hasilnya itu 9,88. Dan man Y itu merupakan investasi dari karyawan. Merupakan investasi dari karyawan atau persen yang dihasilkan oleh karyawan. Jadi 20 itu jadi 20,2 ditambah 20,4 tambah 30,6 tambah 28,5 tambah 25,4 tambah 30,5 tambah 32,8 tambah 42,0 tambah 29,0 tambah 29,3 per 10. Itu hasilnya 28,87. R-nya itu 7,0 dikurang 9,88 pangkat 2 dan ditambah 12,0 dikurang 9, ini yang dimaksud dengan titik-titik itu sama dengan hal tersebut. Ini merupakan dikurangkan. Semua ini dikurangkan dengan hasil penjumlahannya. Jadi 12,2 dikurang 9,88 bagi 2 dikali 20,2 dikurang 28,87 pangkat 2 terus ditambah 29,3 dikurang 28,87 pangkat 2. Jadi hasilnya itu 24,9696 terus ditambah
0,9976, akar 8,9699, terus ditambah 5, ini 5,3824 itu merupakan hasil dari pengurangan ini dan pangkat 2, terus dikali 75,1689, terus tambah 0,1849, hasilnya itu 65,48484 per akar 36,696 dikali 352,781. Jadi hasilnya tuh 0,496432362510863. Kita ke B, itu main X nya itu kan sudah didapatkan tadi 9,88. Man Y nya, sedangkan man Y nya itu didapatkan hasilnya tuh 28,87. 7,0 dikurang 9,88 dikalikan 20,2 dikurang 28,87, terus tambah 12,2 dikurang 9,88 dan dikali 29,3 dikurang 28,87 per 7,0 dikurang 9,88 ditambah 2,2 dikurang 988 pangkat 2, hasilnya tuh 56,484 atau 36,696. Hasilnya tuh 1,539,241,334,2053. Jadi kita lanjut ke B nya. 28,87 dikurang hasil dari A tadi tuh 1,539,24133,242,053 dikalikan 9,88, hasilnya itu 13,6622,9561,80552. Maka persamaan garis Y nya itu 15393,4133,42053 dan persamaan garis X nya 13,6622,9561,8052. Jadi itu adalah investasi kembalinya para karyawan. Kumulasi persamaan garisnya. Kita lanjut ke soal yang terakhir, itu soal yang ketiga, itu nomor 5. Jurnal regresi linear sederhana. Jadi ini adalah merupakan jurnal regresi sederhana yang jurnal informatika Mula Warman itu vol 11 nomor
2 September 2016. Jadi judulnya tuh implementasi metode regresi linear sederhana pada penyajian hasil prediksi pemakaian air bersih pada Wairrilau Kota Bandar Lampung dengan sistem informasi geografis. Ini merupakan nama-nama penulisnya. Itu ada abstraknya, terus pendahuluan, tujuan pustaka, regresi linear sederhana. Itu Y sama dengan A tambah BX. Terus B, sistem informasi geografis. Yang C-nya metode waterfall, metode penelitian. Ini merupakan metode penelitian mulai perumusan masalah dan seterusnya. Nah, kita ke gambar tabel 2, distribusi frekuensi data pemakaian air bersih per kelurahan. Kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ini keterangannya. Jadi Kezon itu 1 tambah 3,0 log N, 1 tambah 3,3 log 7, 1 tambah 2,79, 3,79 sama dengan 4. Jadi 4 kelas. Ini distribusi data perairan yang pertama itu kelas 4, terdapat 4 kelas. Sedangkan kelurahannya itu 1 tambah 3,3 log N, 1 tambah 3,3 log 124 124 sama dengan 1 tambah 6,88 7,88 sama dengan 8 kelas. Jadi kelurahan itu memiliki 8 kelas, sedangkan zona itu memiliki 4 kelas. Ini merupakan kelas dari kelurahan, ini kelas dari zona. Jadi ini gambar zonanya. Terus ini juga gambar kelurahan, halaman lihat perkelurahannya. Terus ini peta dari dua zona dan kelurahan. Jadi perhitungan prediksi zona 074. Persamaan regresi prediksi pemakaian air bersih, jumlah pelanggan X dan jumlah pemakaian air Y. Jadi ini adalah jumlah pelanggannya, sedangkan ini jumlah pemakaian airnya. Kita kembali ke soal.
setelah dijelaskan tadi bahwasanya judul dari jurnal tersebut itu implementasi metode regresi linear sederhana pada penyajian hasil prediksi pemakaian air bersih pada Rilau, Kota Bandar Lampung dengan sistem informasi geografis. Sumber jurnal yang saya paparkan tadi itu ini linknya terdapat di sini, jadi bisa dilihat. Dan yang berikutnya itu berdasarkan data variabel mana yang dikatakan variabel indexten, variabel bebas, variabel pada sumbu X. Jadi yang termasuk variabel sumbu X itu jumlah pelanggannya. Jumlah pelanggan itu merupakan sumbu X, sedangkan yang termasuk dalam data variabel mana yang dikatakan variabel variabel bebas atau variabel pada sumbu Y. Jadi ini merupakan sumbu dari variabel X, jumlah pelanggan, sedangkan jumlah pemakaian air itu menjadi sumbu